Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai akademisi, yaitu melaksanakan tugas mata kuliah listrik dan elektronika dasar yang diberikan oleh Pak Jenal selaku dosen pengajar. Sebelumnya kami kembali mengingatkan kepada teman-teman semua agar mematuhi protokol COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terlepas dari apakah kita termasuk setuju atau tidak, termasuk yang cocok atau tidak, karena patuh terhadap pemerintahan yang sah adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yang terdiri dari saya sendiri, Prasetyo Kurnianto, yang kedua Galuh Adi Setiawan, yang ketiga Dwi Putra Santosa, yang keempat Elsa Wahyu Ningrum, yang kelima Dian Mei Asidik, dan yang terakhir Ahmad Amri Romadoni. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang resistor. Sebelumnya di sini ada yang tahu resistor? Resistor adalah komponen dasar elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Resistor bersifat resistif dan umumnya berbahan karbon. Dari hukum Ohm diketahui bahwa resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Satu resistansi dari suatu resistor disebut ohm atau dilambangkan dengan simbol ohm seperti ini. Oke, untuk selanjutnya itu untuk menggambarkan dalam suatu rangkaian dilambangkan dengan huruf R. Karena huruf ini merupakan standar internasional yang sudah disepakati bersama untuk melambangkan sebuah komponen resistor dalam sebuah rangkaian. Fungsi lain dari resistor, selain untuk membatasi atau menghambat arus listrik, resistor mempunyai kegunaan atau fungsi lainnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pembagi arus, yang kedua sebagai pembagi tegangan, dan yang ketiga itu sebagai penurun tegangan. Selanjutnya yaitu ada kode warna dan huruf pada resistor. Tidak semua nilai resistansi sebuah resistor dicantumkan dengan lambang bilangan, melainkan dengan cincin kode warna. Banyaknya cincin kode warna pada setiap resistor berjumlah 4 dan ada juga yang berjumlah 5. Resistansi yang mempunyai 5 cincin terdiri dari cincin 1, 2, dan 3 adalah cincin digit, cincin 4 sebagai penggali, serta cincin 5 adalah toleransi. Resistansi yang mempunyai 4 cincin terdiri dari cincin 1, 2, dan sebagai digit. Cincin 3 adalah cincin pengali dan cincin 4 sebagai toleransi. Ya, di sini saya Ahmad Amri akan menjelaskan kode warna dan huruf pada resistor. Untuk contoh 4700 ohms. Di sini resistor menunjukkan pada cincin 1 berwarna kuning yang berarti angka digit 4. Untuk cincin kedua berwarna ungu yang menunjukkan digit 7, dan kemudian pada cincin ketiga menunjukkan besarnya angka 0 atau banyaknya angka 0. Yang berwarna merah berarti sebelum angka 2. Dan untuk cincin keempat menunjukkan besarnya toleransi yang berwarna emas yang berarti 5%, sehingga jika dihitung maka akan didapatkan 4700 ohms. Selanjutnya di sini terdapat tabel kode warna dan huruf pada resistor. Yang pertama, pada pita cincin 1 untuk warna hitam tidak ada, untuk coklat bernilai 1, untuk merah bernilai 2, untuk jingga bernilai 3, kuning bernilai 4, hijau bernilai 5, biru bernilai 6, ungu bernilai 7,
abu-abu bernilai 8, dan untuk putih 9. Untuk pita cincin kedua, warna hitam bernilai angka 0, untuk coklat bernilai angka 1, untuk merah bernilai angka 2, untuk jingga bernilai 3, kuning bernilai 4, hijau bernilai 5, biru bernilai 6, ungu bernilai 7, abu-abu bernilai 8, putih bernilai 9. Untuk pita cincin ketiga menunjukkan jumlah 0. Hitam tidak ada, coklat bernilai 10 pangkat 1, merah bernilai 10 pangkat 2, jingga bernilai 10 pangkat 3, kuning bernilai 10 pangkat 4, hijau bernilai 10 pangkat 5, sampai perak yang bernilai 10 pangkat minus 2. Yang paling terbesar itu bernilai putih bernilai 10 pangkat 5. Untuk pita cincin yang keempat, toleransi untuk warna hitam sebesar plus minus 20%, untuk coklat plus minus 1%, merah tidak ada, jingga tidak ada, kuning tidak ada, hijau bernilai plus minus 5%, dan emas 5%, perak 10%, tambah warna plus minus 20%. Berikutnya merupakan klasifikasi resistor. Resistor terbagi menjadi dua tipe, yaitu resistor tetap atau phased resistor, dan yang kedua ada resistor tidak tetap atau variable resistor. Dan berikut ini merupakan macam-macam dari resistor tetap atau phased resistor. Yang pertama ada resistor kawat, yang kedua ada resistor batang karbon, yang ketiga ada resistor keramik, yang keempat ada resistor karbon, yang kelima ada film metal. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam resistor tetap. Yang pertama ada resistor kawat. Resistor kawat merupakan jenis resistor yang pertama kali dibuat. Dahulu resistor ini digunakan dalam rangkaian yang masih menggunakan tabung hampa sebagai transistornya. Yang kedua ada resistor batang karbon. Resistor ini dirancang dan dibuat dari bahan karbon di dalamnya, dan terdapat beberapa kode warna sebagai tanda besar hambatan daripada resistor tersebut. Yang ketiga ada resistor keramik. Resistor ini terbuat dari bahan porselen atau keramik dengan kaca pada lapisan luarnya. Resistor ini berukuran lebih kecil dari resistor bahan karbon dan kawat. Yang keempat ada resistor film karbon. Resistor ini terbuat dari bahan karbon di dalamnya dan pada luarnya dilapisi dengan lapisan film. Film ini berfungsi sebagai pelindung dari pengaruh eksternal yang mempengaruhi keseimbangan sifat resistor. Dan yang terakhir ada resistor film metal. Resistor ini biasanya digunakan dalam perangkat elektronik yang memerlukan ketelitian yang tinggi, seperti pada multimeter dan beberapa alat ukur yang lain. Berikut merupakan salah satu contoh dari resistor tetap. Selanjutnya, klasifikasi resistor, yaitu resistor tidak tetap atau variable resistor, meliputi potensiometer, rheostat, trim pot, thermistor, LDR atau light dependent resistor. Yang pertama, potensiometer. Potensiometer adalah jenis variable resistor yang dapat kita rubah nilai resistansinya dengan cara memutar manual porosnya melalui sebuah tuas yang terdapat pada potensiometer. Yang kedua, rheostat. Rheostat merupakan jenis variable resistor yang mampu beroperasi pada tegangan dan arus yang tinggi. Rheostat juga dibuat dari
uliran kawat resistif yang berdiameter besar. Dan yang ketiga, trim pot. Trim pot merupakan singkatan dari trimmer potentiometer yang merupakan jenis variable resistor yang memiliki sama fungsi seperti potentiometer. Fungsinya untuk mengatur nilai resistansinya. Dibutuhkan alat bantu tuas seperti obeng kecil untuk dapat memutar porosnya. Yang keempat, termistor merupakan jenis resistor yang nilai resistansinya dapat dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Termistor merupakan singkatan dari thermal resistor. 5. LDR, Light Dependent Resistor. LDR atau Light Dependent Resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh berapa banyak intensitas cahaya yang diterimanya ketika mengenai permukaannya. Berikut ini merupakan komponen dari resistor tidak tetap atau variable resistor. Yang pertama, ada bentuk variable resistor. Ada trim pot, potensiometer, dan termostat. Untuk di sampingnya merupakan keterangan dari simbol dari variable resistor. Yang kedua, ada bentuk dari termistor. Ada PTC dan NTC. Untuk di sampingnya merupakan keterangan dari simbol termistor. Dan yang terakhir merupakan bentuk LDR. Untuk di sampingnya merupakan simbol dari LDR atau Light Dependent Resistor. Mungkin sekian dari kelompok kami. Dari materi yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa resistor digunakan sebagai bagian dari jejaring elektronik dan sirkuit elektronik dan merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan dalam sebuah alat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.